Assalamualaikum semuanya. Aduh, hari ini saya tuh mau ngasih tutorial dekorasi pelaminan di gedung. Finally. Ya ampun, akhirnya saya dapat kesempatan untuk mendekor di salah satu hotel yang ada di Tenggarong, yaitu Hotel Grand LT Singgasana. Ya walaupun saya sebenarnya udah pernah dekor di sini sebelumnya, tapi itu kayak pentas seni gitu. Nah, jadi ini sampai menguras semua bunga dan peralatan dekorasi saya. Ya maklum lah ya, karena saya itu biasa dekor kecil-kecilan gitu di dalam rumah, tasmiyah, akikah, akad-akad nikah. Dan kali ini saya dikasih kesempatan sama mbaknya, si customer yang baik banget, sudah percayakan acaranya untuk didekorkan oleh saya. Jadi ini bawaannya banyak banget. Ini kami sampai 3 kali bolak-balik untuk membawa semua peralatan yang diperlukan. Ya, kami sudah sampai di hotelnya. Sebenarnya saya tuh udah nggak asing banget sama hotel ini karena why? Karena saya dulu udah pernah kerja di sini sekitar 2 tahun. Iya, saya tuh dulu pernah kerja di sini sebagai reception dan juga sekretaris GM. Jadi ya udah biasa aja lah ya, udah kayak rumah sendiri di sini. Kami dekor di ruangan ballroomnya ini Mula Warma. Nah, ini dia gedungnya. Nanti di sana panggungnya bakal kami dekor. Cuma ini masih dibersih-bersihkan karena barusan dipakai untuk acara. Jadi langsung lanjut kami dekor di sini. Nah, untuk pertamanya ini kami akan memasang kain. Cuma karena kain kami khusus biasanya untuk di rumah yang ukuran 4 meteran gitu, dan gedung ini kayaknya sekitaran 4 meter lebih ya, 4 sampai 5 meteran. Jadi kami pasang untuk di bawahnya aja. Untung di atasnya itu udah putih, jadi kebantu banget, alhamdulillah. Media staplesnya juga di sini udah terbantu banget karena dia pakai kayu gitu. Jadi tinggal di stapelskan aja. Terus kami ngaininnya juga nggak segedungan ini, kami cuma ngaininnya di belakang sama samping-sampingnya sedikit dari pelaminannya. Nah, di sini kami memasang tiang backdrop yang biasanya saya pakai untuk dekoran-dekoran saya. Ini sengaja saya buat tiang besinya itu gede dan tinggi daripada buatan yang lain ataupun punya orang. Nah, biar sekalian bisa untuk pelaminan, jadi nggak perlu harus punya dua kayak gitu ya, yang satu kecil yang satu gede lagi. Jadi karena saya orangnya sangat hemat, tidak pelit, hemat. Jadi saya langsung buat yang gede aja biar bisa dipakai keduanya gitu. Nah, di sini saya pasang juga kayu reng untuk di atasnya, untuk basic nanti untuk naruh kain-kain dan juga lampu-lampuannya. Karena kalau langsung ke media belakangnya itu jadi kurang menonjol gitu ya, kurang cantik gitu. Jadi kita pasang juga backdropnya biar bervolume juga, biar tambah cantik. Ini sebenarnya kayak dekoran saya pada umumnya, cuma dibuat agak lebih lebar ya kan. Ini kayak biasanya saya pasang tiang backdrop pada dekoran-dekoran saya yang lain, cuma ini kayak kalau pelaminan ini ukurannya kayak sekitar 6 sampai 7 meteran gitu ya. Jadi lumayan lebar juga, nggak besar-besar banget gitu. Kalau udah dipasangin kayunya, jangan lupa bautnya dikencengin. Nah, di sini saya pasang kainnya juga. Untuk kainnya saya pakai kain jersey ukuran 4 meter yang biasanya saya pakai di dekoran-dekoran saya di rumah maupun saya pakai juga ini di gedung. Ya sudah saya pilihin kain yang terbaik dari yang terbaik. Yang kumal-kumal itu saya tinggal, sorry ya. Bukannya saya tidak menghargai kalian kain-kain. Cuma di sini kita pasang yang terbaik lah ya, biar dilihat orang bagus juga gitu. Nah, di sini biar kita lebih hemat kainnya, tipsnya adalah pakai kain yang ada di belakang. Nah, kita tarik ke depan, jadi biar bisa untuk menutup di depannya juga. Aduh, kenapa Mbak nggak sekalian pakai yang belakang aja? Karena yang belakang itu basicnya agak ke atas ya, terlalu tinggi ke atas. Mbaknya memang request jangan terlalu tinggi Mbak, nanti lampu-lampunya pas di foto nggak kelihatan. Jadi kita sesuaikan dengan requestan si customernya. Nah, di sini kita lipit-lipit gitu kainnya biar cantik dan jatuhnya itu ada kayak horden-hordennya. Nah, jadinya cantik kayak gitu ya, jatuh kayak gitu. Selanjutnya di sini juga saya memasangkan akar manon pada plywoodnya biar nanti untuk basic untuk
nyucukin bunga dan juga daun-daunannya. Nah, saya stapleskan juga akar manonnya biar kuat, biar nggak jatuh-jatuh. Lanjut, saya susunin juga peliwut-peliwutnya biar tahu tataannya. Karena saya tuh nggak ngukur juga ya tingginya seberapa. Jadi di sini saya main feeling aja. Saya nggak mau terlalu pusing untuk ngurusin dekoran ini karena saya tuh sebenarnya udah pusing banget berbulan-bulan dari mbaknya bilang, "Mbak, saya mau booking tuh di gedung." Saya tuh sampai bilang, "Mbak, seriusan mau dekor sama saya? Saya ini, Mbak, masih kecil." Jadi saya tuh betul-betul kayak menguras pikiran, menguras dana yang banyak juga untuk dekorasi ini. Setiap ke Samarinda, setiap beli bunga selalu kayak ayo beli bunga untuk dekoran ini nanti, jangan sampai nanti kelihatan kosong dan sebagainya. Dan alhamdulillah, dan hari ini pun istilahnya saya pecah bisul. Akhirnya setelah sekian lama saya demam rasanya karena kepikiran untuk dekorasi ini. Jadi akhirnya dekorasi ini terlaksana dan semoga aja hasilnya bagus ya teman-teman. Nah, lanjut ini ke dekorasinya. Saya terlalu banyak curhat. Lanjut, ini saya masangin akar manon juga untuk di samping-sampingnya biar nanti ada bunga-bunganya, dan di sana ada tim ataupun kru-kru kami yang memasang lampu-lampunya. Nah, sekaligus juga ini suami saya lagi masangin gerbang jalannya, dan alhamdulillah kami nggak dekor berdua aja, dekor berdua aduh capek. Nah, di sini berempat, paling nggak kelipatan ya. Kami berempat. Emang ini teman-teman yang biasanya sering bantu kami untuk ngedekor. Mungkin ada di video sebelumnya, mereka juga pernah bantu pas suami saya lagi ada acara ataupun lagi ada job foto. Jadi mereka yang bantu kami, bantu saya untuk mendekor. Sekalian juga kalian lihat cara pemasangan kami masang gerbang jalan. Di situ pakai tiang kayak biasanya, terus dikasih kayu, atasnya dikasih manon dan juga dikasih brokat. Jangan lupa diikat di sebelah sana biar kuat. Nah, kita rehat dulu. Masa iya mau kerja terus kan? Kita makan-makan dulu nih biar tenaganya pulih lagi, biar semangat lagi. Lalu lanjut, setelah kami sudah selesai makan-makan dan istirahat sebentar, nah kami lanjut lagi ngerjakan dekoran karena emang dekoran ini lumayan lama ya. Saya mendekornya sampai sekitar 4 jam setengahan karena untuk ke gedung ballroomnya ini harus naik tangga dan tangganya itu lumayan tinggi gitu. Jadi ngangkutin barang itu lumayan lama, sekitar hampir 1 jam setengahan. Terus juga ya memasang-masangnya mungkin karena baru pertama ya, dan juga lebih banyak kami ceritaan juga, dan juga banyak juga teman-teman hotel yang masih ingat saya. Jadi banyak sambil ceritaan juga, jadi pengerjaannya lama. Gak apa-apa, yang penting santai, selesai tepat waktu ya. Nah, di sini saya pasangin sama kayak pada dekorasi pada umumnya, saya pasangin daun-daun anggur pada manonnya. Tinggal ditusukin saja. Nah, di sini saya juga menusukin bunga-bunga dan pucuk-pucuk berbunga putih. Nah, di sini juga memang mbaknya itu requestnya minta serba putih. Bukan saya sih yang pengen, cuma entah kenapa saya juga suka karena ini tuh simple, sederhana, itu kayak moto saya deh. Jadi saya suka emang dekoran yang nggak terlalu heboh banget gitu. Ini nih warnanya manis banget, putih semua, tapi jatuhnya tuh cantik. Nanti kita lihat deh hasilnya. Nah, tinggal ditusukin aja bunganya ke akar manonnya. Sama bunga di sini juga saya pakai bunga mawar Jepang, dan juga pucuk putihnya juga biasa yang saya pakai di dekoran-dekoran saya, nggak ada yang spesial gitu. Di sini saya juga selain pakai peliwut-peliwutan, saya juga pakai hexagonal besi yang dulu tuh sudah pernah saya pakai ya untuk di dekorannya, dan juga ada tutorialnya, bisa kalian lihat ke bawah. Jadi sebenarnya saya bikin hexagonal ini emang request dari mbaknya untuk didekorkan ke ini. Jadi kenapa akhirnya saya bikin padahal sudah kayak nggak musim lagi gitu ya, karena demi kesempurnaan permintaan dari mbaknya ini. Dan alhamdulillah mbaknya suka banget sama dekorannya.
Nah, untuk nyucukin di heksagonalnya ini juga sama ya. Saya pakai akar manon dan akar manonnya itu diikatkan ke heksagonal besi ini biar dia nggak jatuh-jatuh dong. Nah, terus nanti kita tusuk-tusukin juga daun-daunannya, bunga-bungaannya juga. Lalu setelah selesai menyucukin bunganya, nah di sini kita lanjut ke bawah bagian alasnya. Di sini saya pakai plywood melamin, nah plywood glossy gitu. Nah ini banyak banget yang menanyakan, Mbak pakai apa sih lantainya kok bisa putih jadi putih gitu. Nah di sini saya pakai plywood melamin dan ini tuh bagus banget, ya ampun saya tuh sampai terharu, saya pengen nangis. Bisa jadi cantik gini jadinya. Tadi tuh kayak biasa aja kan dekorannya, ketika dipakein ini tuh langsung kayak menonjol gitu loh. Bagus banget. Sorry ya saya lebay banget, kalau kalian nggak suka tinggal mute aja. Nah jadi untuk merekatkannya itu kalian tinggal staplesin aja antara plywood satu dan plywood satunya biar dia nggak ngegeser. Lalu untuk taman panggungnya di sini saya juga pakai akar manon. Nah, udah di staplesin akar manon, saya tusukin juga daun-daunan untuk basicnya. Lalu saya juga tusukin bunga-bunga yang di sini juga sama, warnanya putih karena sesuai requestnya minta serba putih. Dan juga jangan lupa dikasih bunga-bunga pucuk putihnya. Nah itu tadi mbaknya itu sebenarnya bukan pengantinnya, cuma dia tuh keluarga, jadi dia tuh kayak WO gitu, orangnya perfeksionis banget. Tanpa dia saya nggak bakal dekor di sini. Jadi dia dulu itu pernah kayak minta dekorkan tasmiahan anaknya, terus dia request minta didekorkan rustic. Waktu itu tuh belum zaman rustic, jadi saya kayak dekorasi pertama yang bikin dekorasi rustic yang ada di Tenggarong ini, dan alhamdulillah banyak banget yang suka setelah itu. Jadi habis itu banyak dapat job, dan semoga juga dekorasi ini gitu juga banyak yang suka, ini kayak requestan dia gitu. Dan semoga juga ini nanti banyak banget yang request untuk dibuatkan seperti ini juga, karena emang di Tenggarong ini jarang banget ada yang bisa bikin pelaminan dengan latar putih seperti ini ya, ataupun alas putih ini. Nah tadi itu biar dia nggak ngegeser lagi ataupun kelihatan kayak ada luku-lukuannya, itu tinggal kalian lakban aja. Jadi lakbannya cuma warna yang putih susu gitu, bukan yang putih bening ya, biar dia nyatu sama plywoodnya. Nah terus di sini kami mulai memasangkan propertinya seperti vas bunga dan juga stand kayu. Nah di sini sengaja itu styrofoamnya belum saya tusukin, biar ditusukin di sana. Itu kami sudah ikatkan styrofoam yang di sini dibuat agak gede ya, nggak kayak biasanya saya buat karena ya menyesuaikan juga sama tempatnya. Di situ saya pakai dulu daun anggur, terus saya kasihin bunga-bungaan, dibuat agak gede biar dia bisa sesuai sama bentuknya. Di sini juga saya kasih juga pampas-pampasan. Nah itu sebabnya kemarin saya ngambil pampasnya tuh banyak banget, karena emang untuk dekorasi di sini mbaknya emang bilang, Mbak punya pampas banyak enggak? Nanti saya minta dikasih pampas gitu biar tambah cantik, dan jadinya cantik banget kan, cantik banget. Nah ini padahal kayak ilalang-ilalangan gitu di pinggir jalan, nggak ada yang heran, nggak berguna kayak gitu, cuma dijadikan dekorasi ini tuh bisa jadi cantik banget. Kok rasanya ya begitulah ya, maafkan saya yang hari ini lebay banget karena saya emang exciting banget sama dekorasi ini, dan juga semoga kalian juga suka sama dekorasi ini. Dan untuk di bawahnya itu saya pasang akar manon juga, terus saya kasih juga rumput-rumputan, daun-daun anggur, terus saya tusukin juga sama bunga-bungaan biar itu tambah cantik di bawahnya, dan juga untuk nutupin kaki plywoodnya itu biar jadi kita buat kekurangan menjadi sebuah kelebihan biar dia tambah cantik ya, makin banyak bunga-bungaannya. Nah jadi sebenarnya mbaknya ini acara akad nikah aja di gedung, cuma ya sekaligus kayak resepsi, cuma nggak resepsi gitu, cuma keluarga-keluarga aja yang datang. Namanya sultan ya, akad nikah di gedung.
Di sini saya pakai meja biasa aja. Nah, di sini terus saya kainin juga, saya lipat-lipat gitu biar cantik. Kainnya di sini untuk nanti untuk akad. Nah, nggak lesehan ya. Ya lucu lah ya kalau lesehan yang lainnya duduk di kursi di sini. Nah, terus itu kain tilenya saya iketin ke kursi Tiffany. Jangan lupa dikasih bantalannya juga biar duduknya empuk. Masa iya duduknya di kayu kan? Nah, karena saya cuma punya 4, jadi 2-nya lagi itu saya ambil dari kursi hotel, tapi nanti saya hias juga, saya kasih tile juga dan bunga-bungaan biar cantik gitu. Nah, di sini saya kasihin bunga juga karena bunganya kurang, jadi saya ambil dari backdrop. Nah, jadi gitu gengs cara pembuatan pelaminan ini, dan ini dia hasilnya. Tada! Nah, kita masuk dulu ke gerbangnya. Kita lihat sebelah sini banyak lampu-lampu gantungnya. Nah, ini kita lewat gerbang jalannya. Sorry yang ini nggak sempat kerekam karena fokus banget di depan. Jadi suami dan tim juga lagi mempersiapkan yang di sebelah sini. Nah, ini dia daun-daun dan bunga-bunga. Saya pakai bunga wisteria dan juga bunga-bunga mawar Jepang. Saya juga kasih palem-paleman. Sorry kalau seandainya gerbangnya nggak semewah orang-orang, karena juga baru pertama ya, dan juga ini masih proses pembelajaran. Dan semoga tutorial ini bisa menginspirasi kalian semua, dan semoga kalian suka sama tutorialnya. Dan untuk part 2-nya nanti bakal ada part 2-nya untuk dekorasi selanjutnya. Jangan lupa untuk mensupport channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. See you, sampai jumpa di video part 2-nya. Dadah.